70.000 Yahudi Isfahan menjadi tentara Dajjal. Nah, dari hal itu, benarkah mereka berasal dari Isfahan, Iran? Di sisi lain, terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan tentang Dajjal dan satu diantaranya tentang tentara-tentara Yahudi yang menjadi tentara Dajjal. Dalam Islam, Dajjal akan muncul di akhir zaman menjelang kiamat. Berdasarkan banyak riwayat seperti hadis yang dipercayai umat muslim, Dajjal nantinya bakal datang dengan bala tentaranya yang sebagian diantaranya adalah pemeluk Yahudi dengan jumlah hingga 70.000 orang. Nah, pada salah satu riwayat yang populer, Dajjal diyakini akan keluar dari Asbahan atau bisa disebut juga Isfahan atau Asfahan. Nah, wilayah ini termasuk dalam negara Iran, sekitar 440 km di bagian selatan Teheran. Mengacu pada riwayat tersebut, tak sedikit orang mulai menduga bahwa bala tentara Dajjal yang dimaksud adalah pemeluk Yahudi di Isfahan. Nah, karena itu kita akan membahas tentang di mana kemunculan Dajjal dan apa itu negeri pengikut Dajjal. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Sebelum itu, keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal di akhir zaman adalah salah satu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Hadis-hadis tentang keluarnya Dajjal sangat banyak, bahkan mencapai derajat mutawatir. Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Ushulus Sunnah berkata bahwa wajib mengimani bahwa Al-Masih Ad-Dajjal akan keluar dan tertulis di antara dua matanya, kafir. Demikian pula mengimani semua hadis-hadis tentang Dajjal dan mengimani bahwa semua itu akan terjadi. Nah, hanya saja Abu A'la Al-Madudi mengatakan bahwa Dajjal itu hanyalah simbol, bukan sosok manusia yang berwujud. Maka dari itu pemahaman ini sangatlah salah. Dan serupa dengan hal ini, Muhammad Rashid Ridho berkata, sesungguhnya keluarnya Dajjal adalah simbol bermunculannya berbagai kebatilan. Adapun turunnya Isa dan berita bahwa Isa akan membunuh Dajjal adalah simbol kemenangan kebenaran atas kebatilan. Nah, pendapat ini sangatlah tidak masuk akal, karena banyak hadis-hadis sahih yang sudah membahas tentang turunnya Dajjal secara nyata. Makanya, pendapat dari Abu A'la Al-Madudi dan Muhammad Rashid Ridho itu adalah salah. Lalu masuk ke topik. Dari sahabat Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya akan mengikuti Dajjal 70.000 orang Yahudi Asfahan. Mereka memakai jubah-jubah. Nah, hadis yang mulia ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam As-Sahih Kitabul Fitan. Nah, kemudian makna dari hadis ini, di antara ujian besar yang menimpa umat manusia adalah fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, seluruh para nabi dan rasul memperingatkan umatnya dari ujian Dajjal, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau memberikan keterangan-keterangan yang lebih lengkap dan gamblang ketimbang nabi-nabi sebelum beliau. Nah, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa di antara para pengikut Al-Masih Ad-Dajjal adalah orang-orang Yahudi Asbahan. Nah, Asbahan atau Asfahan adalah salah satu provinsi Republik Iran, negara yang dibangun di atas agama Syiah Rafidah. Asbahan sekarang lebih dikenal dengan Isfahan atau Esfahan. Nah, kemudian berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin membuka mata kita tentang hakikat negara Iran ini. Iran bukan kiblat kaum muslimin. Revolusi Iran yang digembar-gemborkan Khomeini yang keji dan kotor bukanlah revolusi Islam, melainkan revolusi Syiah Rafidah sendiri yang jauh dari Islam. Nah, sejak dahulu hingga kini Iran adalah negeri cobaan. Iran adalah negeri sumber kejelekan. Di negara Iran inilah para pengikut Dajjal mungkin berdiam dan menanti kedatangan Dajjal, kemudian mengikutinya. Nah, cepat atau lambat Yahudi akan berkumpul di Asbahan Iran. Bahkan saat ini komunitas Yahudi telah terbentuk di Iran. Yahudi tinggal di Iran, terutama Isfahan, Hadan, dan Teheran. Nah, mereka mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang terus menjadi sasaran intimidasi dan pembantaian. Nah, jangan heran apabila Yahudi tinggal nyaman di Iran. Hubungan mesra antara Iran Syiah Rafidah dan Yahudi kasta mata. Keduanya Syiah Rafidah atau Iran dan Yahudi ibarat saudara kembar. Hanya saja Rafidah menisbatkan dirinya kepada Islam, padahal Islam berlepas diri dari mereka, sementara Yahudi tetap di atas keyahudiannya. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa nanti di akhir zaman 70.000 Yahudi Asbahan akan mengikuti Dajjal. Nah, apakah yang beliau kabarkan akan terjadi dan pasti terjadi? Wallahu alam. Nah, melalui Asfahan dan diikuti Yahudi Asfahan. Ketika Dajjal keluar, puluhan ribu atau 70.000 Yahudi Asfahan mengikuti Dajjal. Sebagaimana tertera dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mereka bertekad memerangi kaum muslimin.
Apa yang dikabarkan Rasulullah SAW pasti akan terjadi. Sungguh saat ini orang-orang Yahudi hidup terhormat dan terlindungi di Asfahan bersama orang-orang Syiah Rafidhah Iran. Demikian pula di tempat-tempat lain di seluruh penjuru Iran. Nah, sungguh mengherankan, bersama Yahudi kaum Syiah Rafidhah hidup dengan mesra. Sedangkan terhadap muslimin ahlu sunnah, Syiah Rafidhah terus melakukan teror kepadanya atau kepada kita ahlu sunnah wal jamaah. Nah, Iran adalah negeri sumber fitnah dan kejelekan. Tidak samar pula bagi kita bahwa Iran adalah sebuah negara yang berasas Syiah Rafidhah. Dari asas mereka ini saja kita sudah mengerti kejelekan yang tersimpan pada diri mereka. Nah, dalam Undang-Undang Dasar Iran bab 1 pasal ke-12 disebutkan asas tunggal negeri tersebut, yaitu the official religion of Iran is Islam and the 12 Ja'fari school in usual al-din and fiqh, and this principle will remain eternally immutable. Artinya, agama resmi Iran adalah Islam di atas mazhab Imamiyah Isna Asyariyah Ja'fari, yang mana itu dalam hal akidah dan fikih, dan prinsip ini akan tetap abadi selamanya. Begitulah yang tertulis pada pasal ke-12 ini dalam Undang-Undang Dasar Iran, yang mana dalam hal ini dengan tegas bahwa tanpa tendeng aling-aling mereka menyatakan asas tunggal negara mereka, yaitu negara Iran, adalah mazhab Isna Asyariyah atau Rafidhah, dan ini adalah asas kafir, sebuah agama yang bertentangan dengan Islam. Wal'iyadzu billah. Nah, lebih-lebih ketika kita melihat kiprah dan reputasi buruk mereka dalam kancah pergaulan dunia, niscaya dengan penuh keyakinan kita akan katakan bahwa mereka adalah sebab kejelekan dan sumber fitnah. Nah, kemudian dari sisi lain, masih tentang kemunculan Dajjal di Iran ini. Berbicara masalah akidah, masalah keyakinan, berita ghaib, dan seterusnya, prinsip yang kita perlu kedepankan adalah mendengar dan pasrah. Selama informasi yang menjadi sumber berita itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena konsekuensi iman kita terhadap Al-Quran dan hadis adalah meyakini setiap berita yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sahih. Nah, karena itulah dalam masalah akidah, ulama menyebutnya sebagai masalah sam'iyat, masalah yang hanya bisa didengar dan tidak ada ruang bagi akal untuk ikut terlibat, sekalipun menurut sebagian orang tidak masuk akal. Seluruh informasi tentang Dajjal termasuk masalah akidah dan keyakinan, karena kemunculannya Dajjal bagian dari tanda akhir zaman yang itu tidak mungkin bisa kita ketahui kecuali berdasarkan informasi dari wahyu, yaitu Al-Quran ataupun hadis. Dengan demikian, peristiwa munculnya Dajjal hanya bisa didekati dengan prinsip-prinsip mendengar dan pasrah. Nah, kemudian Dajjal muncul di Iran, apakah benar? Terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan hal itu, diantaranya hadis dari Fatimah binti Qais bahwa beliau pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Dajjal. Salah satu diantaranya yang beliau sampaikan yaitu, tidaklah dia Dajjal di Laut Syam atau Laut Yaman, tidak, tetapi dari arah timur. Dia dari arah timur, dia dari arah timur, dan beliau berisyarat dengan tangannya ke arah timur. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Lalu apakah maksud dari arah timur itu? Nah, arah mata angin dalam bahasa syariat hanya ada 4, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Tidak dikenal arah tenggara, timur laut, barat daya, atau barat laut. Karena itu, ketika Nabi SAW menjelaskan arah kiblat penduduk kota Madinah, beliau bersabda, daerah antara timur dan barat adalah kiblat. Hadis riwayat An-Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Nah, kota Madinah berada di utara Mekah. Selama penduduk Madinah menghadap ke arah selatan antara timur dan barat, maka dia dianggap telah menghadap kiblat. Nah, kita kembali pada hadis keluarnya Dajjal yang kita sebutkan sebelumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan Dajjal muncul dari arah timur. Lalu timur yang mana? Dalam hadis itu tidak ditegaskan. Dan jika kita pahami berdasarkan bahasa syariat, semua daerah yang berada di antara utara dan selatan dari kota Madinah masuk dalam cakupan hadis itu, sekalipun dia agak serong ke utara, sehingga mencakup daerah Saudi Timur, Irak, Iran, dan negara-negara Asia Timur. Nah, dari hadis tersebut menegaskan bahwa Dajjal itu keluar di Iran. Nah, kemudian terdapat hadis sahih lainnya yang menegaskan kota tempat keluarnya Dajjal, yang mana dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya Dajjal keluar dari daerah di sebelah timur namanya Khurasan. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan Syuaib Al-Arnaud. Nah, arah timur yang menjadi tanda-tandanya telah ditegaskan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Daerah timur yang beliau maksud adalah daerah Khurasan.
Nah, keterangan tersebut diperkuat oleh riwayat lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal akan keluar dari daerah Yahudi Asbahan. Dia bersama 70.000 orang Yahudi dan dihasankan oleh Syuaib al-Arnaud. Lalu, apa itu Khurasan atau Asbahan? Khurasan yaitu suatu wilayah yang luas di sebelah timur Jazirah Arab. Saat ini yang termasuk wilayah Khurasan adalah Nishapur, yaitu berada di Iran, Herat, Afghanistan, Merv, Turkmenistan, dan berbagai negeri di selatan Sungai Jihun, yaitu Sungai Amudarya. Hal ini diterangkan dalam kitab Mu'jam al-Buldan. Kemudian, apa itu Asbahan? Nah, Asbahan itu sering juga disebut sebagai Asfahan, termasuk wilayah Iran juga, 340 km di selatan Teheran, Iran. Ketika Bukhtansar menyerang Baitul Maqdis dan menjadikan penduduknya sebagai tawanan bersama orang Yahudi, kemudian mereka ditempatkan di Asfahan, dan akhirnya wilayah tersebut dinamakan Kampung Yahudiyah. Ibu kota Asfahan saat ini adalah Yahudiyah. Hal ini diterangkan dalam kitab Mu'jam al-Buldan. Nah, Dajjal akan keluar di tengah-tengah Yahudi Asbahan menuju Madinah. Dajjal hanya singgah di perbatasan Madinah, tidak bisa masuk ke dalamnya. Nah, saat itu Madinah memiliki 7 pintu. Pada setiap pintu masuk ada 2 malaikat. Lalu orang-orang jelek imannya dari penduduk Madinah keluar menuju Dajjal. Kemudian tibalah di Palestina di bab Lud. Turunlah Isa bin Maryam lalu membunuh Dajjal. Nabi Isa tinggal selama 40 tahun di bumi sebagai imam dan penguasa yang adil. Semoga kita dan umat muslim lainnya dijauhkan dari fitnah Dajjal dan pengikutnya. Amin amin Allahumma amin. Dan demikian adalah pembahasan mengenai daerah kemunculan Dajjal. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.